Dari situlah kaidah guru tetaplah guru itu ada. Sepintar-pintarnya murid, guru tidak mungkin mengeluarkan statement kecuali dia punya argumen yang kuat. Maka jangan pernah, perhatikan ini teman-teman yang belajar, baik di perusahaan, baik di kampus, yang sedang S3, yang sedang S2, siapapun kita, jangan pernah belajar untuk menjadi lebih hebat dari guru Anda. Tapi belajarlah untuk menjadi orang yang menjadi pahala jariah untuk guru Anda. Itu dua niat yang berbeda. Ketika Anda belajar pada seorang sensei di sini, niatkanlah menuntut ilmu dari dia dan ambillah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Lalu bagilah sebanyak-banyaknya. Jadilah perantara kebaikan untuk gurumu. Dan mudah-mudahan doakanlah gurumu. Kalau dia masih non-muslim, dia masih belum beragama Islam, doakanlah dia dalam doamu supaya mudah-mudahan lewat perantaramu dia bisa menjadi seorang yang Masya Allah mendapatkan hidayah. Tapi jangan pernah belajar ilmu, sehebat apapun Anda, secerdas apapun nanti Anda, lalu kemudian Anda belajar untuk mendebat guru Anda. Itu salah. Karena keberkahan ilmu itu berawal dari keridhaan guru. Saya ulangi, keberkahan ilmu berawal dari keridhaan guru. Maka perbaiki akhlakmu pada gurumu, maka ridhonya akan selalu datang kepadamu. Saya pernah dibuatkan seminar oleh adik-adik kelas saya di Sudan, di PPI. Seketika saya selesai S3. Saya satu-satunya orang Indonesia yang selesai dari International University of Africa, S1, S2, S3, berurutan langsung. Tidak putus, dan alhamdulillah semua beasiswa. Maka adik-adik kelas membuat sebuah seminar, yang hadir 300 orang lebih. Adik-adik kelas di Sudan, 2022. Lalu mereka bertanya, Ustadz, apa yang membuat Ustadz bisa tetap beraktivitas di Indonesia, tetap bisa menulis, tetap bisa bikin usaha, tetap bisa berdakwah, tapi tetap bisa menyelesaikan program studi tepat waktu? Dia sampaikan ke saya seperti itu. Saya katakan, ridho guru saya. Alhamdulillah, sejak saya S1, S2, S3, ini ada adik saya ikut, ada juga murid-murid saya, tahu betul. Setiap saya di jenjang perkuliahan, tidak pernah saya berada di sebuah kelas, kecuali guru itu mengenal saya, memanggil nama saya, punya nomor handphone saya, dosen-dosen saya, rata-rata begitu. Bahkan tidak sedikit dari mereka ke Indonesia lewat jalur saya. Rektor kampus pun bahkan alhamdulillah atas izin Allah kita pernah jembatani untuk ke Indonesia. Namanya Profesor Kamal Ubaid. Teman-teman, kalau ridho guru sudah Anda dapatkan, ilmu itu mengalir walau dalam satu penyampaian. Tapi kenapa sulit masuk ilmu itu? Di perusahaan, Anda belajar sama atasan, sama manajer, susah menyerap. Setiap kali mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh atasan, selalu salah. Kenapa? Karena Anda tidak mencintai orang ini. Anda tidak meminta ridhonya sebagai seorang atasan, sebagai seorang pelajar S2, S3. Apalagi, kemudian ketika Anda selesai mendapatkan tugas, lalu Anda menceritai jelek guru Anda. Saya biasa menegur teman-teman S3 tuh di Sudan. Ketika dapat dosen-dosen pembimbing killer, lalu dia ceritai jelek pembimbing itu. Saya bilang, kapan ente mau selesai? Saya bilang gitu, ente kapan mau selesai? Ada kelas nih. Saya bilang, ente kapan mau selesai? Kalau guru yang kasih ente tugas, ente ceritai jelek dia di belakang. Saya bilang, kalau ada dosen killer, bersyukurlah. Dosen saya S3 pembimbing, Masya Allah, rahimahullah, sudah meninggal. Covid kemarin dia meninggal. Dia bimbing saya S3, luar biasa susahnya. Storkan, suruh revisi, storkan, suruh. Tidak pernah saya ceritai jelek di belakang. Bahkan ketika Ustadz Abdul Somad, juga S3 di Sudan, beliau ketika sidang S3, dosen pembimbing saya ini, namanya Prof. Haidar Idrus, dialah yang menjadi penguji eksternalnya Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad itu satu tempat di Sudan, sama-sama di Sudan, beda kampus. Beliau Durman University, saya International University of Africa. Maka pembimbing S3 saya di ilmu hadis, penguji S3 Ustadz Abdul Somad. Maka dari situlah saya dekat dengan Ustadz Abdul Somad. Karena dia tahu betul bagaimana pembimbing saya ketika menguji dia. Bahkan ada cerita yang luar biasa dari Ustadz Abdul Somad. Dia katakan, ketika saya datang setelah selesai sidang, saya ingin pamitan kepada semua pembimbing, termasuk kepada Prof. Haidar Idrus, pembimbing saya yang jadi penguji dia. Dia bawakan hadiah. Lalu dia titipkan amplop, ada uangnya di sana, ada hadiah. Lalu Ustadz Abdul Somad ini bilang ke Prof. Haidar Idrus, ya Syekhana, alaika an taqbal hadhil hadiah. Dia katakan,
tolong terima hadiah ini. Kata provider itu, la, saya tidak mau kamu memberi saya hadiah, lalu kemudian orang-orang dan kamu mengira nilai kamu itu karena kamu memberikan saya hadiah. Tidak. Maka ditolak. Ustadz Abu Somad yang waktu itu sudah mau pulang ke Indonesia. Ini cerita langsung dari beliau ke saya tentang almarhum pembimbing saya rahimahullah, Provider Idrus. Kata Ustadz Abu Somad, dia katakan, seandainya saya sudah menyerah, berkali-kali saya berusaha, tolong diterima, tolong diterima. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai, sama sekali tidak ada kaitannya dengan sogok menyogok. Ini murni hadiah dari seorang murid. Saya mau pulang, alhamdulillah saya ada rezeki. Waktu itu Ustadz Abu Somad sudah terkenal. Ya. Apa yang terjadi? Ditolak sama Provider Idrus. Sampai Ustadz Abu Somad mengatakan pada saya, ya, dia katakan, saya tiba-tiba kepikiran Ustadz, satu cara yang saya tidak tahu, kayak dibimbing saja cara itu untuk meyakinkan Syekh, karena berkali-kali ditolak. Sampai sebelum pulang, Ustadz Abu Somad mengatakan pada Provider Idrus, dia katakan, Syekh, kalau kamu tidak mau menerima hadiah ini dari saya, terimalah hadiah ini atas nama ibu saya yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Waktu itu ibunya Ustadz Abdul Somad baru meninggal 2022. Namanya Hajjah Rohana. Sekarang Ustadz Abdul Somad punya pesantren. Ya. Nama yayasannya Yayasan Hajjah Rohana. Itu nama ibunya beliau. Maka seketika dibawa, kalau engkau tidak mau menerima ini Syekh atas nama saya, maka terimalah hadiah ini atas nama ibu saya. Maka Syekh Haidar Idrus dengan berat menerima hadiah itu. Teman-teman percaya, kadang-kadang terlalu jauh kita mencari rezeki, padahal rezeki itu tidak akan jauh dari orang-orang terdekat kalian. Ada 7 amalan yang paling cepat mendatangkan keajaiban rezeki. 1, dekatkan dirimu kepada sumber rezeki itu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Beribadalah dengan baik, takwalah dengan baik. Maka menjadi orang yang terikat dengan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber rezeki, itulah cara kita mendapatkan rezeki dengan keajaibannya. Rezeki itu teman-teman, kamu minta nggak minta dapat. Ya. Bahkan di antara keajaiban rezeki, rezeki tidak akan pernah diberikan oleh Allah. Ya. Tidak akan pernah ditunda oleh Allah, tidak akan pernah ditukar oleh Allah, dan tidak akan pernah ditahan oleh Allah. Bahkan semua yang punya jatah rezeki akan diberikan oleh Allah. Saya izin sambil berjalan. Izinkan satu kisah berkaitan dengan tantangan rezeki. Teman-teman, wah, 5 menit ya. 20 berapa nih? 19:20. Masih ada 8 menit ya. 19:28. Oke, 8 menit. Saya izinkan di materi pertama nanti setelah sholat maghrib kita lanjut. Saya kasih tahu kalian, teman-teman. Ada sebuah kisah menarik tentang rezeki yang akan mengubah sudut pandang Anda cara meminta rezeki. Tadi poin pertama adalah dekatkan dirimu pada pemberi rezeki. Yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki. Sumber pertama itu keyakinan kita. Maka dengarkan kisah yang Masya Allah menarik sekali. Diceritakan oleh salah seorang guru saya. Beliau mengatakan, ini kisahnya singkat, makanya tolong perhatikan. Kata dia, ada seorang yang datang dari arah timur, di sebuah negeri di Arab yang tandus waktu itu. Belum jadi negeri yang seperti sekarang. Belum ditemukan minyak saat itu. Maka orang dari timur ini datang, membawa botol. Yang mana tadinya botol ini penuh, karena di perjalanan haus, diminum sedikit-sedikit, habis. Seketika terik matahari makin panas. Dia mencari sebuah apa? Sumur. Maka ketika itu dia menemukan sebuah sumur. Untuk apa? Untuk mengisi dan meminum air dari sumur itu. Dia minum, lalu dia isi ulang botolnya. Lalu dia lanjutkan perjalanan. Maka ketika dia sampai ke sumur itu teman-teman, apa yang terjadi? Dia haus, maka dia ambillah gayung ya, atau wadah untuk mengambil ya, air dalam sumur. Dia ikatlah pakai ranting-ranting kurma yang diikat-ikat, lalu kemudian dilemparkan ke bawah, ke dalam sumur. Maka digoyang-goyang air itu. Kemudian terisilah setengah wadahnya. Kata orang ini, ya, ini nggak cukup, karena saya harus minum setengah, dan saya harus isi botol saya setengah. Biasanya kalau kita pernah, mungkin
generasi sekarang nggak pernah pakai sumur ya. Kita dulu masih pakai. Kalau mau ini digoyang-goyang kan Pak, supaya dia masuk airnya. Baik, seketika digoyang sampai penuh wadah itu, ditariklah oleh dia pelan-pelan. Karena mungkin sudah haus, maka buru-buru dia. Ketika dia tarik kesekian kali, bukan air yang keangkat, tapi dia yang jatuh ke bawah. Qadarullah jatuhnya, kaki dia masih bisa menahan di ujung sumur itu. Maka dia masih bisa bertahan tidak jatuh ke dasar sumur. Karena kakinya membuka satu dan satu. Seperti ini. Tapi dia minta tolong. Tolong, agisni. Maka yang dari barat, ini dari timur. Dari barat, bawa sebotol air. Yang di air itu tinggal setengah. Jadi nggak penuh air itu. Nah, ini. Ya, anggaplah botol air tinggal sedikit. Dia bawalah dari barat. Seketika dia bawa dari barat, dia dekatilah sumur itu. Seketika dia mendekati sumur, dia dengar agisni, tolong saya. Apa yang terjadi teman-teman? Dia lihat manusia, dia ambil ranting pohon kurma, dia taruh ke bawah, orang itu naik pelan-pelan, diselamatkan. Orang yang dari timur sudah minum belum? Belum. Maka apa yang diberikan? Sisa air yang ada di botol ini yang cuma segini. Diberikan kepada siapa? Orang dari timur. Minumlah orang dari timur dengan sisa air seperti ini. Selesai dia minum, dia katakan, saya capek. Saya izin istirahat, bersandar di pohon kurma. Orang barat ambil air normal, isi botol, dia minum, dia pulang. Orang yang dari timur tadi tertidur. Seketika dia tertidur, dia bangun, matahari sudah mau tenggelam. Menandakan sudah mau maghrib. Maka apa yang terjadi? Orang timur ini bersegera ambil air kedua kalinya. Dia letakkan wadah itu kedua kalinya di sumur. Ketika setengah, dia katakan lagi hal yang sama dalam hatinya. Kalau setengah gak cukup, saya mau minum dulu dan saya isi botol saya setengah. Maka digoyang lagi. Kemudian penuh, berat. Ketika diangkat kedua kalinya, dia jatuh. Sayangnya jatuh kedua kalinya, bukannya kaki yang duluan, tetapi kepala. Terbenturlah kepala dia di sumur, meninggallah dia di dalam sumur. Yang barat sudah pulang. Ditanyalah kita ini, apa pendapat kalian tentang hikmah dari kisah itu? Kita menjawab, rezeki tidak tertukar. Bahkan saya bilang, Syekh, rezeki itu tidak akan tertukar. Kenapa? Bayangkan orang dari timur minum air yang dibawa oleh orang dari barat. Setengah seperti ini. Orang dari barat ketika bawa air sisa itu tadi, tidak pernah menyangka itulah rezekinya orang timur. Salah. Kita tak katakan lagi, Syekh, rezeki tidak mungkin datang terlambat. Salah. Rezeki tidak tertukar. Betul, tapi dalam kisah ini salah. Apa yang ingin saya ceritakan dalam kisah ini, teman-teman? Saya itu mengatakan bahwa sesungguhnya kejadian orang timur dan orang barat ini menunjukkan satu kisah. Hikmah besar. Apa itu? Tidak akan meninggal seseorang kecuali sudah sempurna rezekinya. Orang itu jatuh ke sumur yang sama, yang dari timur. Jatuh pertama kali, dia tidak meninggal. Sebenarnya bukan karena yang jatuh duluan kakinya, tapi karena masih ada sedikit rezeki yang menjadi jatahnya. Apa sedikit rezeki itu, teman-teman? Air yang dibawa oleh orang yang datang dari barat. Teman-teman, dalam kisah ini perlu keyakinan. Keyakinan yang pasti pada Allah. Nomor satu, poin keajaiban rezeki. Kapan keajaiban rezekimu mau muncul, mau ada, nyata dalam hidupmu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kamu rezeki. Maka carilah cara untuk mendekatinya. Keyakinan inilah yang kemudian menjadi mahal bagi seorang orang beriman. Yakin bahwa Allah pasti memberi rezeki.